Ya. Ya, kita lanjut. Ya, itulah tadi yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj. Lanjut ke bagian B, peristiwa Isra Mi'raj. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini Allah kisahkan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ya, di video berikutnya sudah di video yang lalu itu sudah dijelaskan ya, di minggu yang lalu. Baik pengertian dari Isra ataupun Mi'raj. Nah, awalnya ketika Nabi Muhammad berada di Hatim, dekat Mekah, dekat Ka'bah maksudnya ya, tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan buruk, menghampiri Nabi Muhammad. Ya, kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Ya, dadanya dibelah dari ya leher sini sampai di bawah pusat. Itu dibelah dan keadaan Nabi Muhammad dalam posisi sadar. Ketika dibelah atau dioperasi itu Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sama sekali. Ya. Kemudian ya dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu setelah dicuci hatinya, dimasukkanlah iman dan hikmah oleh malaikat Jibril. Nah, kemudian setelah proses selesai, Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril diajak naik buraq ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanannya dari Mekah ke Yerusalem itu, Nabi Muhammad melewati beberapa tempat. Pertama, Madinah atau dikenal dengan Yasrib. Nah, di situ Nabi Muhammad sholat 2 rakaat dan menjadi imam bagi nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Sampai akhir zaman nanti ya. Setelah di Madinah, kemudian Nabi Muhammad melewati tempat Nabi Syuaib menyiarkan Islam, yaitu Madian. Madinah, dan melewati Madinah, terus kedua melewati Madian. Yang ketiga, melewati lagi Tursina. Tursina itu adalah sebuah bukit di mana tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ya. Bukit Tursina itu tempat Nabi Musa menerima wahyu. Setelah dari Tursina, baru sampai ke Bethlehem. Bethlehem apa sih? Bethlehem itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi perjalanannya itu, perjalanan Isra itu ya dari Mekah melewati Madinah, melewati Madian, melewati Tursina, melewati Bethlehem, baru sampailah ke Yerusalem. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad selesai sholat tadi, malaikat Jibril memberikan pilihan. Ya, malaikat Jibril membawa 2 gelas
Yang satu berisi susu, satu lagi berisi arak. Nabi Muhammad disuruh memilih. Pilihan Nabi Muhammad adalah memilih susu. Ya. Lalu malaikat Jibril berkata, engkau di atas fitrah. Ya, seandainya engkau memilih minum arak, maka niscaya umatmu akan sesat. Artinya banyak yang ingkar kepada Allah. Alhamdulillah Nabi Muhammad memilih minum susu, sehingga insya Allah ya kita umat Nabi Muhammad akan selamat. Ya. Nah, setelah dari Masjid Aqsa, kemudian dilakukan perjalanan Mi'rajnya. Naik ke langit. Di langit pertama, Nabi Muhammad nggak sendiri ya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Sampainya di langit pertama, malaikat penjaga langit bertanya, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Apakah dia sudah dipanggil? Ya, kata Jibril. Dia sudah dipanggil. Silahkan masuk. Di langit pertama itu, Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Ya, Nabi Adam sedang duduk. Ketika dia menengok ke kanan, dia tertawa. Dan ketika dia nengok ke kiri, dia menangis. Ternyata ketika dia nengok ke kanan, dia melihat cucunya masuk surga. Tetapi ketika dia melihat ke kiri, ya, anak cucunya ada yang masuk neraka hingga dia bersedih sampai menangis. Nah, lanjut di langit yang kedua. Ya. Di langit kedua ini Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Setelah itu Nabi Muhammad naik bersama malaikat Jibril dengan mengendarai buraq, naik ke langit 3 bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi di langit ketujuh, posisi Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, yaitu sebuah pohon yang sangat rindang. Ya. Dari pohonnya itu mengalir 4 sungai. 2 sungai yang mengarah ke dalam surga, ya, 2 lagi mengarah ke luar surga. Nah, disitulah, di Sidratul Muntaha itulah Nabi Muhammad melihat sosok malaikat Jibril yang asli. Ya. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Mustawa. Ingat ya, Mustawa. Apakah bersama malaikat Jibril? Tidak. Nabi Muhammad berjalan sendiri ke Mustawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah
Nabi Muhammad mendapat perintah. Apa perintahnya? Yaitu sholat. Berapa rakaat? 50 rakaat dalam semalam. Ya. Nah, setelah mendapat perintah itu, Nabi Muhammad kemudian turun. Ya. Dari langit ke-7 kemudian ke langit ke-6. Disapa oleh Nabi Musa. Apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, Allah memerintahkan sholat selama sebanyak 50 rakaat dalam semalam. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya. Naiklah ke atas, minta keringanan kepada Allah. Ya, kemudian Nabi Muhammad naik lagi, ya, ke langit ke-7 untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah kembali menghadap, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu melaksanakan sholat sebanyak 5 rakaat dalam sehari. Yang pahalanya sama dengan tadi yang ditawarkan 50 rakaat yang Allah perintahkan. Ya. Tuh. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada hal yang terkandung yang kita catat, ya, yaitu Allah memerintahkan sholat 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, kok kita sholat mulu sih? Ya itu memang sudah perintah Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui kisah Isra Mi'raj. Ya, jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad menambah imannya, ya, ketahanannya, ketetapannya, serta keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan ajaran Islam. Ya. Kita lanjut ke halaman 84. Silakan dibuka halaman 84 bagian C. Peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj. Ya, dan ya. Ketika melaksanakan Mi'raj, Nabi Muhammad tidak hanya bertemu dengan para nabi yang terdahulu, tetapi Nabi Muhammad pun melihat peristiwa-peristiwa yang menandakan kekuasaan Allah. Di antaranya, pertama, ya, ketika di neraka, Nabi Muhammad melihat beberapa orang membawa daging. Ya, di sebelahnya ada daging yang bagus dan ada daging yang busuk. Tetapi orang tersebut malah mengambil daging yang busuk dan membuang daging yang baik. Kenapa? Itulah imbalan bagi orang yang suka berbuat zina. Jadi di akhirat nanti orang yang berbuat zina itu akan memakan daging yang busuk, bau, dan wah, ya, tidak enak rasanya. Tuh. Yang kedua, dalam peristiwa itu, Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad melihat orang yang panen secara terus-menerus, tidak berhenti. Dia panen terus. Nah, kenapa kok orang ini sering panen gitu, nggak berhenti-berhenti? Apa yang dilakukan di dunia? Ternyata
orang tersebut selama di dunia berjuang membela agama Allah. Jadi pahalanya mengalir terus. Gitu. Ya, beda dengan orang yang masuk neraka tadi. Disuguhi hal-hal yang tidak enak. Yang ketiga, Nabi Muhammad mencium bau yang sangat harum dari kuburan. Kuburan siapakah itu? Ternyata itu adalah kuburan Siti Masyidah dan keluarganya. Ya, ingat ya cerita kisah Siti Masyidah yang dia direbus bersama keluarganya oleh Raja Fir'aun. Laknatullah. Ya. Nah, di sana ketika perjalanan Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad mencium bau yang sangat harum dari makam Siti Masyidah dan keluarganya. Lanjut, ya. Yang keempat, Nabi Muhammad melihat sebuah peristiwa. Ada orang yang perutnya sangat besar, sampai-sampai dia tidak bisa jalan karena kebesaran perutnya. Why? Kenapa? Apa yang dilakukan di dunia? Ternyata orang itu selama di dunia selalu memakan harta riba. Ya, misalnya begini. Riba itu adalah Kafi Ahmad misalnya. Pinjam uang kepada Askanaim misalnya. 100.000. Askanaim bilang kepada Kafi Ahmad, nih aku pinjamkan uangnya 100.000, kamu bayar selama 10 kali, ditambah, ya, kamu bayarnya tidak 10.000, tapi 15.000 sekali bayar, selama 10 kali. Nah, kalau dihitung kan, bukannya 100.000, jadi 150.000. Nah, itulah yang dinamakan riba. Nah, itu tidak boleh, haram. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut ke yang kelima. Di neraka itu, Nabi Muhammad kemudian melihat orang yang menggunting lidahnya. Udah putus lidahnya, terus disambung lagi, dipotong lagi. Putus lagi, sambung lagi, potong lagi. Begitulah secara terus-menerus. Kenapa? Apa yang dilakukan manusia itu selama di dunia? Ternyata orang tersebut selama di dunia selalu berbohong, selalu berdusta. Yang kedua, selalu menceritakan aib orang lain. Menceritakan kejelekan orang lain. Ya. Misalnya Faiza suka menceritakan kejelekan Aisyah misalnya. Ya. Mudah-mudahan enggak. Ya, Faiza mah anak soleh. Ya, Aisyah kalian ini juga anak soleha. Ya. Nah, orang yang setiap waktu selalu berdusta, terus menceritakan aib atau kesalahan atau kejelekan atau keburukan orang lain, maka di akhirat nanti lidahnya dipotong. Jatuh, disambung lagi, potong lagi, jatuh, sambung lagi, potong lagi. Begitulah secara terus-menerus. Ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu, ya.
Mudah-mudahan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad pun diperlihatkan wajah malaikat penjaga neraka. Ternyata wajah malaikat penjaga neraka itu sangat seram, menakutkan. Tidak ada senyumnya sama sekali. Garang. Ya. Jadi begitulah ya kondisi malaikat penjaga neraka. Sangat menyeramkan. Lebih seram dari apapun yang kita tahu di dunia ini. Ya. Misalnya kamu melihat hantu seram, itu kagak ada serem-seremnya. Lebih seram lagi melihat wajah malaikat penjaga neraka. Tidak ada kelembutan sedikit. Sangat menyeramkan. Ya. Itulah peristiwa-peristiwa yang disampaikan atau yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Tetapi ada peristiwa lain atau ada sesuatu yang diterima oleh Nabi Muhammad yang lebih utama. Pertama, ya, kalian bisa baca di halaman 85 buku paket. Ya. Pertama, selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Ketika menghadap Allah, tidak ditemani. Ya. Nabi Muhammad berjalan sendiri. Ya. Nah, disitulah Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu. Yang kedua, Nabi Muhammad segera menyampaikan perintah sholat yang baru saja diterima. Ya. Beliau, Nabi Muhammad sangat cemas. Apakah masyarakat atau umat bisa percaya atas peristiwa yang telah dialami oleh Rasulullah? Ya. Itulah kecemasan Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad sebagai Rasul yang bersifat tablik, artinya menyampaikan, meskipun itu pahit, harus disampaikan kebenarannya. Ya. Masyarakat menerima ataupun menolak, terserah pilihan mereka. Yang jelas Nabi Muhammad sudah menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu, penduduk Quraisy banyak yang tidak percaya. Bahkan sampai ada yang mengatakan Rasulullah itu sudah gila. Nabi Muhammad itu sudah gila, kata masyarakat Quraisy. Nah, pada kondisi begitu, seperti itu, ya, tiba-tiba Abu Bakar mengatakan, saya 100% percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya percaya, Abu Bakar pun membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nah, ya, melihat kan Abu Bakar termasuk orang yang dipandang di Mekah itu. Melihat Abu Bakar percaya, banyak juga kaum muslimin yang percaya atas cerita peristiwa Isra Mi'raj itu. Tetapi banyak juga kaum muslimin yang murtad mendengar cerita Isra Mi'raj itu. Ya, dia termakan oleh
pemikiran-pemikiran dari kaum kafir Quraisy. Ya. Karena apa? Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mustahil bagi akal manusia. Tetapi Allah menunjukkan kekuasaan. Kalau Allah sudah berkehendak, terjadilah. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Coba kamu bayangkan dari Mekah ke Palestina, berapa puluh kilometer. Setelah itu dilanjutkan ke langit. Langit 1 sampai langit ke-7. Manusia saat ini aja baru sampai bulan. Belum sampai langit. Tapi Nabi Muhammad sudah mencapai langit yang ke-7. Gitu. Ya. Oke. Mengingat waktunya sudah selesai, ya. Jadi untuk masalah hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini bisa kalian simak nanti di videonya, ya. Bapak akan sertakan video materi lanjutan ini di Classroom, ya. Nanti bisa kalian simak videonya, kalian pahami, ya. Dan mudah-mudahan ya kalian dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Terutama yang sholatnya bolong-bolong, yang zuhur sholat asar enggak, yang maghrib sholat isya enggak, subuhnya kesiangan. Setelah mendengar atau membaca kisah Isra Mi'raj ini, menambah keimanan kalian, sehingga sholat kalian tidak pernah jadi bolong lagi. Full 5 waktu. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembalikan ke Bu Ingrid. Aku belum ini ya. Tadi saya mau beli tanya jawab, tapi udah jam segini. Oh iya, ini kan aku ini. Ya, anak-anak, baru saja kita selesai ya untuk pembelajaran SKI ya, tentang Isra Mi'raj. Ya, ini sudah mau jam 11, jadi kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini. Mengucapkan terima kasih bagi Ananda kelas 4 yang sudah mengikuti pembelajaran di hari ini. Ya, sekarang mari bersama-sama kita membaca doa. Bersiap berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.